Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam cuan, salam Holifers. Baik, selamat pagi buat semuanya. Semoga pada kesempatan pagi hari ini diberikan semangat dan kesuksesan untuk masa depan yang ingin kita raih bersama. Nah, pertama yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif di dalam kita mengambil sebuah peluang bisnis. Nah, ini karena banyak ya masyarakat yang masih berpikir negatif ketika ada pengenalan sebuah bisnis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menginspirasi dan memotivasi untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Karena untuk memberikan semangat dan memberikan keteguhan, kepercayaan dan keyakinan untuk kita bisa sukses ke depannya nanti. Nah, orang yang sering menolak ya, di dalam bisnis, nah, itu kebanyakan berpikir negatif tentang peluang bisnis yang ditawarkan. Nah, inilah yang menjadikan banyak orang gagal daripada orang yang berhasil karena pemikiran yang masih selalu berpikir negatif seperti itu. Nah, pentingnya untuk kita berpikir positif yaitu adalah untuk meningkatkan produktivitas, pola pikir positif untuk mendorong semangat dan kerja keras kita. Tentunya bagaimana kita bekerja keras untuk mencapai impian kesuksesan kita. Nah, mengatasi tantangan untuk membantu melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang di era yang saat ini kita jalankan. Jadi kita harus selalu berpikir positif dan positif, jangan selalu kita berpikir negatif tentang apa yang ada peluang saat ini. Nah, tujuannya adalah kita untuk fokus dan komitmen lebih baik di dalam mencapai tujuan kesuksesan bisnis kita yang kita jalankan saat ini. Nah, kemudian untuk pola pikir negatif ya, ini bagaimana cara mengidentifikasi, karena kebanyakan masyarakat itu selalu berpikir negatif ya. Nah, contohnya apa berpikir negatif itu? Ketika dijalankan bisnis, saya selalu tidak bisa, ya saya tidak bisa, ini terlalu sulit, bahkan saya pasti gagal dan saya nggak mengerti sama sekali, bahkan saya gaptek. Nah, inilah dampak itu akan bisa menghambat kemajuan, menurunkan motivasi kita, mengurangi peluang sukses yang saat ini peluangnya ada di hadapan kita. Nah, jadi jangan katakan itu, selalu kita bisa, saya pasti bisa, dan itu sangat mudah. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir negatif? Yaitu harusnya kita sadari ya, pola pikir negatif itu identifikasi ya dengan pikiran-pikiran kita, apa saja yang sering muncul di dalam benak kita atau pikiran kita yang setiap hari kita ucapkan ya, ketika kita ditawari peluang bisnis oleh orang lain dan lain sebagainya, dan kita gagal dan selalu tidak berhasil, apa saja. Nah, tentang itu pikirkan, nah, pertanyakan ya, seperti apa sih relevansinya pikiran tersebut yang selalu muncul di benak kita ya, kita selalu bilang susah ya, dan lain sebagainya. Nah, ganti dengan pikiran positif. Nah, caranya bagaimana untuk ubah negatif menjadi afirmasi positif? Saya selalu bisa, gampang, ini mudah, dan saya pasti akan sukses. Seperti itu terus dan lakukan. Latih ya untuk diri kita lebih berpikir positif sebagai bagian dari situasi seperti itu. Nah, untuk inspirasi ya teman-teman, ada kisah seorang pengusaha sukses ya, ini mungkin ada beberapa yang kita menjadikan acuan motivasi untuk sukses kita. Itu adalah perjalanan bukan dari tujuan akhir kita ya, seperti itu. Nah, kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan, tapi bagian dari kesuksesan itu sendiri. Karena tanpa kita gagal, nggak pernah kita akan mendapatkan sebuah kesuksesan itu sendiri. Nah, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar ya, ketika kita harus dengan mencintai apa yang kita lakukan saat ini. Kita melakukan apapun, tapi kita dengan berat hati, menduga dan lain sebagainya, ya berat untuk kita jalankan dimanapun kita berada di saat situasi posisi dimanapun. Nah, studi kasus bisa sukses contoh nyata nih ya, yang sering terjadi, yang sudah terjadi. Salah satunya kita menginspirasi dari Jack Ma, pendiri Alibaba, yang awalnya sering ditolak dia, bukan suatu tidak ya, dan dia selalu gagal. Namun apa yang terjadi, dia terus berusaha dan berusaha, akhirnya sukses sampai karirnya sampai saat ini. Terus yang kedua, ada seorang lagi, yaitu adalah Colonel Sanders, yaitu pendiri KFC, yang menghadapi banyak sekali penolakan sebelum akhirnya dia berhasil sampai saat ini ya, seperti itu ya. Kita harus ikuti afirmasi mereka, kisah-kisah perjalanan inspiratif ya, positif, nah, selalu membangun untuk kesuksesan kita. Nah, terus kemudian bagaimana kita memvisualisasikan kisah sukses ya. Kita bayangkan diri kita mencapai tujuan untuk bisnis itu apa ya kan, kesuksesan yang seperti apa, afirmasikan ke dalam hal-hal yang positif, ucapkan sebagai afirmasi positif setiap hari, mungkin setiap pagi, petang, atau mau tidur, bangun tidur, supaya kita terus semangat ya. Nah, pesan
yang akhir adalah jangan biarkan pola pikir negatif menghalangi kesuksesan kita. Ubah cara berpikir dan lihat bagaimana perubahan positif membawa Anda menuju kesuksesan yang akan Anda raih ke depannya nanti. Terus semangat buat teman-teman ya. Hilangkan pikiran-pikiran yang negatif, selalu berafirmasi kepada hal-hal yang positif untuk memberikan motivasi semangat kepada diri kita untuk mencapai tujuan apa yang kita impikan selama ini. Karena sebuah kesuksesan tidak membutuhkan sebuah alasan. Karena sukses tidak membutuhkan alasan apapun. Yang kita butuhkan adalah action kita, tindakan kita saat ini, bagaimana kita mengambil peluang, ya, menjalankan, bagaimana kita melakukan, hingga pada akhirnya nanti tujuan kita bisa tercapai dan impian kita bisa terwujud. Oke teman-teman, terus semangat dan terus terinspirasi untuk menjadikan diri kita lebih semangat untuk menjemput kesuksesan yang kita impikan. Terima kasih, sekian, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam semangat, salam Volleyball.